Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari, pagi ini kita akan bersama-sama menghayati bagaimana Jemaat Santo Matius menyelesaikan persoalan yang ada di kalangan umat, terutama mereka yang bersalah. Dan mereka percaya bahwa yang diminta atas nama jemaat secara baik dan bertanggung jawab akan dikabulkan. Marilah kita siapkan Ekaristi ini dengan menyesali dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, bersama jemaat yang dibangun oleh Santo Matius, kami semua ingin menghayati bagaimana hidup baik di hadapan-Mu dan berani menegur mereka yang salah dalam kehidupan bersama. Kami percaya ketika kami mengendaki yang baik, jujur dan bertanggung jawab, Engkau mengabulkannya. Dalam Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yehezkiel. Aku mendengar Tuhan berseru dengan suara nyaring, "Majulah kemari, hai para penghukum Yerusalem, bawalah masing-masing alat pemusnah. Dan lihat, 6 orang pria datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangan. Seorang di antara mereka berpakaian lenan dan di sisinya terhadap suatu alat tulis. Mereka itu masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub, tempatnya semula, ke atas ambang pintu bait suci. Allah memanggil orang yang berpakaian lenan, yang mempunyai alat tulis di sisinya, lalu bersabda kepadanya, "Berjalanlah di tengah-tengah kota, dan tulislah huruf T pada dahi orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang terjadi di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar Tuhan bersabda, ikutlah dia dari belakang melintasi kota dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasih orang tua-tua, teruna, dara-dara, anak-anak kecil, dan para perempuan, bunuh dan musnahkanlah. Tetapi semua orang yang ditandai dengan T, jangan kalian sentuh, dan mulailah dari tempat kudus. Maka mulailah mereka dengan orang tua yang berada di depan bait suci. Kemudian ia bersabda kepada mereka, najiskanlah bait suci, dan penuhilah pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Ayo pergilah. Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Dan kerub-kerub itu mengangkat sayap, dan ketika mereka pergi, aku melihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama dengan mereka. Lalu mereka berhenti di depan pintu gerbang rumah Tuhan di sebelah timur.
sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar. Dan aku tahu mereka itu kerub-kerub. Masing-masing mempunyai 4 muka dan 4 sayap. Dan di bawah sayap mereka ada bagian yang berbentuk tangan manusia. Kelihatannya muka mereka serupa dengan muka makhluk-makhluk yang kulihat di tepi sungai Kebar. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang dan selama-lamanya. Dan kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta kedamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada para murid, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kalian ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia sepakat meminta apapun, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, kejadian ini terjadi di Pulau Bangka. Dalam suatu perayaan Ekaristi, ada seorang bapak yang menyambut komuni. Oleh sesama umat di sampingnya, bapak ini diperingatkan. Karena sesama umat di sampingnya ini merasa bahwa bapak ini belum dibaptis. Ketika ditegur, anak perempuannya yang mendampingi bapak ini membela bapaknya. Bapak saya sudah dibaptis di rumah sakit beberapa waktu yang lalu dan sudah boleh sambut komuni. Akhirnya perkaranya selesai. Kita melihat bahwa Matius mempunyai jemaat yang dewasa, yang saling percaya dan mengupayakan penyadaran umat yang melakukan kesalahan. Itu renungan yang pertama. Kita terpanggil juga untuk memperingatkan saudara-saudara kita yang mungkin tidak beres perkawinannya untuk membereskan, dan ketika tidak beres perkawinannya tidak boleh sambut komuni juga.
Renungan yang kedua adalah di Bangka juga ketika kelompok umat sering mengadakan doa di gazebo pastoran. Kelompok umat ini adalah orang-orang yang rumahnya dekat dengan gereja. Mereka berdoa memohon pada suatu saat akan ada ruang doa sekaligus kapel adorasi. Di gazebo itu mereka setiap Jumat berdoa. Dan akhirnya doa mereka terkabulkan dan terwujudlah ruang doa sekaligus sebagai kapel adorasi itu karena maksud mereka dalam doa itu baik, jujur, dan bertanggung jawab. Itu kiranya yang mau dikatakan oleh Matius ketika permohonan bersama yang disampaikan oleh umat dan dianggap jujur, baik, dan bertanggung jawab sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Moga-moga dua permenungan ini berguna bagi perkembangan iman kita. Ya Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau memanggil kami untuk menyadarkan umat di sekitar kami yang melakukan kesalahan. Semoga dengan cara demikian kami mampu membangun gerejamu, umat yang percaya kepada Yesus Putramu untuk saling percaya satu dengan yang lain. Kami mohon. Kami mempersembahkan niat-niat baik kami sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya dalam kuasa-Mu, dan kami percaya Engkau mendengarkan dan mengabulkannya dalam Yesus Putramu. Kami mohon. Demikianlah ya Bapa doa-doa kami, terimalah dan kabulkanlah demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.